saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. 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 Pagi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Bukan hanya untuk rutinitas saja, tapi kewajiban kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nanti kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang dengan hati yang haus untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan untuk masuk hadirat-Mu, ke tatah kudus-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Tuhan. Bukan hanya rutinitas saja, tapi kami mau bawa tubuh jiwa roh kami menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat. Kami serahkan buat pemberitaan firman Tuhan pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dari awal hingga akhirnya tetap dalam otoritas Tuhan ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Kami perlu Engkau Yesus. Dalam setiap aspek hidup kami perlu Engkau Tuhan. Karena bukan karena Tuhan kami bukan siapa-siapa. Perlu Engkau Yesus. Jiwaku menantikan-Mu, ku percaya Kau penuh pengharapanku, di dalam-Mu ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu, ku percaya Kau penuh pengharapanku, di dalam-Mu Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
Haleluya. Aku sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami haleluya. Yesus kau yang kutinggikan, Yesus kau yang kuagungkan, tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus kau kutinggikan, dalam hidup yang ku sembah. kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan, Kami datang padamu, sujud menyembah-Mu di hadapan tahta-Mu. Ku menyembah-Mu, datang Tuhan. Ku datang Tuhan, kami datang padamu Tuhan. sujud menyembah-Mu Amin. di hadapan tahta-Mu. Ku menyembah, ku menyembah-Mu. Yesus kau yang kutinggikan, Yesus kau yang
untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang dari awal. Tuhan, sujud menyembah-Mu di hadapan tatamu. Ku menyembah-Mu, ku datang Tuhan, ku datang. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sujud menyembah-Mu di hadapan tatamu. Ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita, Yesus, 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 Kau yang bukti. Sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Kita mau lebih lagi bersukacita, haleluya. Amin. Mari kita bersukaria. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkan hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Kita bersukaria, karena ini hari. Yang mau bergoyang buat Tuhan silakan. Tepuk tangan, wajah berseri. Tetap bersukaria. Kita pagi hari ini kita mau bergoyang buat Tuhan.
Walaupun kita pakai masker, nggak saling lihat, senyum ya. Tapi kita mau bergerak buat Tuhan. Saya mau nanti protokolnya. Oh, Pak Bodo. Oh iya, silakan Pak. Kita mau ngikutin gayanya Pak Sumbodo. Ya, ada sukacita, amin. Yeay. Silakan Pak Bodo. Kita mau senam pagi hari ini. Mari kita bersukaria. Yeay. Mari kita bersukaria, yeay. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang berikan kita? Mari kita bersukaria. Bisa gantian dengan Om Yus. Om Yus. Om Yus. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Udah keringatan? Masih bisa bersemangat memuji Tuhan? Ya, silakan duduk. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini, nanti dengan kasih Kristus, Grace berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu hingga hari ini ya Bapa. Hingga saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak Allah Yesus Namamu. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia Anak Allah. anak Allah. Yesus
membawa setiap doa syafaat kita pagi ini. Kami siap Tuhan membawa setiap doa syafaat kami Bapa. Setiap perkara kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemelihara segala perkara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang mengangkat Yesus, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Kami bawa Tuhan pagi ini doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami Tuhan. Kiranya bangsa kami Tuhan ada dalam tangan kasih-Mu, ada dalam setiap rencana-Mu. Biarlah Tuhan perencanaan Tuhan atas bangsa kami, sukacita damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan Kau tilik setiap hati kami Bapa, membawa bangsa kami Bapa. Kesungguhan hati kami Tuhan untuk membawa bangsa kami. Kami bawa Tuhan buat setiap pemimpin, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta jajarannya Tuhan Kau berkati. Kau beri rasa tanggung jawab, cinta akan rakyat, untuk menuntun setiap rakyatnya Tuhan, untuk memimpin setiap rakyatnya penuh dengan tanggung jawab. Kami serahkan Tuhan kota ini Tuhan, di mana kami berpijak. Kau berkati kota kami Bapa. Kau berkati kota ini supaya menjadi berkat bagi kota-kota yang lain ya Bapak. Terlebih lagi Tuhan, kami bawa Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami, sukacita Tuhan turun atas kota kami. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menerangkan kota kami Bapa. Tuhan Kau bawa kami, bawa Tuhan saat ini gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di detik ini. Penyertaan Tuhan yang menyertai gereja kami, yang menyertai kami sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas acara yang sudah terselenggara minggu lalu Bapa. Atas izin bila Tuhan sampai dengan selesainya Tuhan, Engkau tetap berotoritas, Engkau tetap turut campur tangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
Kami bersyukur dan kami juga bawa buat seluruh jemaat GBI Kerajaan Allah. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami menghadapi masalah, kami kuat karena Tuhan. Kami tetap sukacita karena Tuhan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Bukan hanya untuk berkat-Mu saja Tuhan, tapi kami mau lebih lagi Tuhan. Ketika kami dalam menghadapi masalah, kami tetap percaya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, kami bawa buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan beserta keluarganya Bapak. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas mereka setiap hari selalu baru. Engkau buat mereka mimpin kami Tuhan sebagai pemimpin yang luar biasa. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka Bapak. Kami serahkan Tuhan buat anak-anaknya Bapak. Masa depannya Tuhan, kami percaya cerah di hadapan-Mu, cerah di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya buat setiap apapun yang mereka butuhkan, Kau yang cukupkan ya Bapak. Beri kami semua kesehatan Tuhan, beri kami semua kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bawa buat setiap ibadah, setiap program yang sudah diprogramkan Tuhan, yang sudah disusun di gereja ini. Ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Bukan untuk kuat gagah kami, tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bawa doa syafaat kami, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kami siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Mu. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Mari kita berdoa. Lagu ini mengingatkan kami bahwa segala sesuatu adalah keputusan Tuhan. Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, hari ini kami membawa persembahan umat Tuhan. Bapa, kami bawa di hadapan-Mu persembahan ini Tuhan. Memang diukur syarat jumlah, mungkin terlalu kecil dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tapi hari ini kami mau mempersembahkannya kepada-Mu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bapa, terimalah persembahan umat-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Kalau korban ucapan syukur, korban tatangan, juga persembahan sebenarnya untuk pembangunan rumah ibadah-Mu Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami akan melihat semakin hari kemuliaan Tuhan semakin nyata dan nyata, semakin besar dan besar, meliputi bukan hanya gereja tapi semua umat Tuhan di tempat ini. Tuhan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya hamba-Hamba-Mu yang mengelola persembahan ini berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga semuanya boleh bagi hormat, puji dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami Tuhan, kami perlu urapan Tuhan supaya kami mampu mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan bersama amin, amin. Puji, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kurang meriah saudara, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Di sini ada yang baru pertama kali hadir. Ya, Bu. Ya, Bu siapa namanya? Ipiing. Oh, ya, rumahnya di mana, Bu?
Oh, adiknya. Oh ya, di dekat patung ya. Patung Banteng, Soekarno Banteng ya. Selamat datang ya Bu ya. Bersukacita bisa beribadah bersama dengan Ibu di tempat ini. Saya percaya kiranya anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Semua sukacita, amin. Ya, hari ini tadi lagu yang pertama apa sukacitanya? Bukankah Yesus? Mari kita bersukaria. Kiranya sukarianya bukan hanya di gereja, tapi nanti pulang sampai rumah ya kita tetap bersukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Bisa dikeluarkan. Tema firman Tuhan hari ini adalah bisa? Judulnya. Iya. Judulnya biar saya gerakan pakai ini saja ya. Oke. Judulnya adalah, Saudara bisa baca ini? Kalau bisa baca kita baca ya. 1, 2, 3. Perjanjian Tuhan masihkah relevan? Oke. Perjanjian Tuhan masihkah relevan? Baik. Mazmur 25 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup hari ini, ya apakah saudara dan saya, kita hidup ini masih sadar kita hidup dalam perjanjiannya Tuhan atau tidak? Kadangkala karena rutinitas, karena kesibukan, banyak hal, kita ini rasanya hidup ya mengalir begitu saja, lalu kita melupakan akan satu hal ini, yaitu tentang perjanjian, saudara. Ya, apa itu perjanjian? Ya, sebagai orang percaya atau orang Kristen, hidup yang dijalani, hidup kita yang kita jalani seharusnya berdasar perjanjian. Bukankah Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru? Saudara tahu enggak maksudnya? Kita bawa Alkitab setiap hari ya, mungkin di rumah ada Alkitab, baca Alkitab, kok ada ya perjanjian lama, ada juga perjanjian baru. Apa sih maksudnya? Kenapa nggak usah kasih perjanjian lama atau perjanjian baru, ya yang penting kitab. Nah saudara, kitab kita orang percaya beda. Ya, kalau kita lihat ya, ada perjanjian lama, perjanjian baru, artinya sesungguhnya kehidupan kita orang Kristen itu dibangun di atas sebuah perjanjian. Ya. Dibangun di atas perjanjian. Nah, apa itu perjanjian? Perjanjian adalah kesepakatan dua pihak. Ya. Perjanjian haruslah saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Bila ada yang melanggar perjanjian, akan ada sanksinya biasanya ya. Sebagai orang percaya, kita ini adalah anak-anak perjanjian Tuhan atau umat yang hidup dalam perjanjiannya. Bahkan perjanjiannya diteguhkan dengan darah Kristus. Jadi kalau kita baca di Alkitab ya, ada kata perjanjian. Bagaimana kita memahami apa itu perjanjian? Dalam hidup sehari-hari kita sering melakukan sebuah tindakan perjanjian. Jual beli itu perjanjian. Ada pihak yang melepaskan barang, ada pihak yang melepaskan uang, semuanya lalu terjadi tukar menukar. Masing-masing harus mendapat untung. Nggak bisa yang satu memberikan barang tetapi yang satu tidak berbuat apa-apa. Masing-masing harus ada untung, itu sebuah perjanjian. Dan biasanya perjanjian itu ada sanksinya biasanya ya. Jadi kalau pihak satu tidak melakukan kewajibannya, maka bisa terkena sanksi apa A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kalau kita baca di
Alkitab ya, bahwa kita hidup sekarang ini, dikatakan kita ini sebagai anak-anak perjanjian. Anak perjanjian yang diteguhkan dengan darah Kristus. Kalau kita lihat apa kesamaan antara Abraham, Ishak, dan Yusuf, atau Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Kalau lihat ketiga tokoh ini, saudara, yang terkenal dalam perjanjian lama, mereka itu mengalami berkat dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dengan seorang yang bernama Abraham. Bahkan perjanjian ini sifatnya kekal. Setiap orang, ya, minggu kemarin kita sudah belajar, yang hidup dengan memiliki kualitas hati seperti Abraham, orang itu akan berhak menerima janji Allah atas Abraham atau perjanjian Allah kepada Abraham. Jadi kalau kita lihat ketika Abraham dipilih, Tuhan berkata, keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa pilihan. Kemarin kita sudah belajar bahwa bukan semua keturunan Abraham dipilih karena anak Abraham itu banyak. Tapi kemudian Tuhan pilih Abraham, lalu anaknya Ishak. Lalu Ishak dipilih dari anaknya Ishak, Yakub. Kenapa bukan Esau? Karena Tuhan memilih bangsa pilihan itu bukan karena kemarin jumlah mereka banyak, bukan karena mereka hebat, tetapi karena Tuhan melihat hati. Yang Tuhan, ketika Tuhan menemukan keturunan Abraham ini memiliki kualitas hati seperti Abraham, maka ia berhak atas perjanjiannya Abraham. Sehingga kalau hari ini, saudara, perjanjian Abraham itu tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi, tapi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang hatinya mengasihi Tuhan, yang hatinya mau taat kepada Tuhan, dia berhak atas perjanjian yang pernah Allah buat kepada Abraham. Coba kita buka ya, Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Yuk baca sama-sama ya. Ya, udah dapat semua? Udah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita ini bukan keturunan Yahudi, darah kita, gen kita, tapi Tuhan berkata, kita berhak atas perjanjian Allah kepada Abraham ketika hati kita, hidup kita menjadi milik Kristus. Semua janji, dan janji itu pasti digenapi, saudara. Karena inilah perjanjian yang Allah buat kepada Abraham dan semua orang yang memiliki hati seperti Abraham, yang percaya, yang taat kepada Allah, yang mau menerima perjanjian Allah. Sebab kalau kita baca berkali-kali Allah bicara kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan berkata, aku ini Allah yang mengasihi, aku ini Allah yang setia dengan perjanjian yang pernah dibuat dengan nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Abraham. Tuhan gak pernah lupa. Perjanjiannya dibuat kepada Abraham dan keturunannya akan menjadi bangsa pilihan. Israel dipilih, tapi pertanyaannya tidak semua orang Israel terpilih. Mereka yang akhirnya masuk Kanaan hanya 2 dari sekitar 2 juta orang yang keluar dari Mesir. Artinya Tuhan kembali tetap melihat hati. Meskipun ada orang yang lahir secara darah Yahudi, tetapi ketika hatinya tidak mengasihi, tidak taat,
tidak akan menerima perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang hatinya tetap setia dan taat, yang berhak menerima perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham. Sehingga mereka mengalami berkat yang luar biasa. Ya, 3 tokoh terkenal dalam perjanjian lama, Abraham, Ishak, ya, Yakub dan Yusuf. 3 tokoh ini mengalami berkat dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Ketiganya menerima pesan Allah secara langsung. Nah, kalau 3 orang ini mereka memang dapat pesan langsung dari Tuhan. Ya, Tuhan tuh bicara langsung. Mereka dengar. Kalau kita mungkin sekarang Tuhan nggak bicara langsung dengan kita. Tapi Tuhan bicara lewat apa, saudara? Firman-Nya. Amin. Firman ini final. Semua yang ditulis di Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, bukan Alkitab berisi firman Allah. Semua firman Allah. Jadi ketika saudara mau tahu kehendak Tuhan, perjanjian Tuhan apa? Enggak usah pusing-pusing. Enggak usah menyendiri lalu ke Tawangmangu, cari gua-gua gitu ya. Lalu berdiam diri sambil menunggu, anakku yang ku kasih, aku mau berkata. Enggak, saudara. Banyak orang berpikir mau mendengar suara Tuhan audible. Ya, kalau memang Tuhan mau bicara ya puji Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita ini sudah diberi pewahyuan yang sempurna. Ini Alkitab. Inilah firman Tuhan. Inilah perkataan Tuhan. Di dalamnya berisi perjanjian Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat. Dan ketika kita mau hidup seperti yang Dia mau, maka janjinya atau perjanjian itu terjadi untuk saudara dan saya. Tidak peduli engkau mau pinter kayak, engkau mau mungkin belum pinter, enggak, bukan bodoh ya. Engkau mau sekolah tinggi, ya sampai gelarnya tirik-tirik. Ya, gelarnya apa? Kalau di depan gelarnya apa biasanya? Profesor, doktor, jangan ditambah karburator bocor gitu ya. Profesor, doktor, lalu di bawah belakangnya macam-macam. Ada mungkin SH, MH, MBA. Nah, MBA-nya tapi MBA yang benar saudara ya, bukan MBA apa marriage by accident. Nah itu sudah bukan, nggak masuk perjanjian lagi saudara ya. Jadi meskipun mungkin saudara sederhana, engkau nggak ngerti banyak Alkitab, engkau nggak ngerti banyak firman Tuhan, engkau nyanyi pun mungkin di sini nggak ada sih. Suaranya falas, apa ya? Meleto, blero. Suaranya nggak jejak. Nggak usah minder. Ketika hatimu mengasihi Tuhan, ketika hatimu berkata Tuhan aku percaya, pokoknya semua yang di Alkitab ini adalah firman Tuhan, aku percaya janjimu, aku percaya Allah adalah Allah yang setia. Setiap kali engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau berkata amin, ya Tuhan amin, maka saudara akan mendapat berkat perjanjian itu. Amin. Ya, luar biasa. Ya, tokoh-tokoh ini mereka memang mendengar secara langsung perjanjian Tuhan untuk masa depan mereka. Dan akhirnya mereka hidup dalam ikatan perjanjian, dan mereka memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Dari generasi ke generasi hingga sampai hari ini. Ya, seperti yang Tuhan katakan tadi di Galatia 3 ayat 29. Janji kepada Abraham masih berlaku untuk saudara. Katakan, janji Abraham masih berlaku untuk hidupku. Amin. Yes. Oh, janji Allah kepada Abraham masih berlaku untuk hidup saudara. Perjanjian dan nubuatan yang tertulis dalam Alkitab berlaku bagi kita sebagai umat pilihannya. Semua ini bagi kita, saudara. Ini tersedia untuk saudara. Jadi kalau saudara pengen tahu apa sih perjanjian Tuhan, ya ini. Ya, perjanjian lama dan perjanjian
baru. Makanya tadi di depan saya katakan bahwa orang percaya hidupnya dibangun di atas perjanjian firman Tuhan. Harus ngerti. Kalau saudara nggak ngerti perjanjian, rugi. Contoh ya, kadang-kala kita di bank atau proses apa ya, bentar. Tes. Ya kadang-kala kita kalau di bank atau proses contoh lah, kita mau kredit, kita disuruh tanda tangan banyak saudara ya. Pak, tanda tangan sini. Pak, tanda tangan sini. Banyak kita salah karena kita nggak baca dulu. Ada yang di sini kalau tanda tangan gitu baca, akad kredit gitu baca, itu tulisannya sak tumpuk saudara. Nah, mau baca mungkin bisa setengah hari baru tanda tangan. Ya, kita kan asal manut saja sama pegawai banknya, betul nggak? Sini Pak tanda tangan. Sini Pak tanda tangan. Rugi saudara. Kenapa? Kalau kita tidak baca perjanjian itu, kita bisa keblasok. Kita bisa keblasok. Mungkin ada di situ klausa-klausa isi dari perjanjian itu yang merugikan kita. Mungkin contoh di situ, sebentar ya, ini suaranya. Ya, ini pendeta nyambi soundman. Ada yang bisa sound system, nanti bantu saya ya. Ya, kadang-kala saudara mungkin di dalamnya ada klausa yang berisi bahwa saudara dibebani sekian juta sebagai administrasi. Oh, kalau saudara nggak baca, saudara tiba-tiba kaget saja. Kok ada segini? Mana saya nggak pernah menyetujuinya. Ternyata ketika ditunjukkan ini loh Pak, karena tulisannya kakean, nggak dibaca. Kadang-kala kita gitu ya, ya nggak? Halo, siapa yang pernah kredit? Kredit rumah, kredit motor. Ada yang pernah kredit? Oh, puji Tuhan. Oh, punya kredit. Ya, di sini nggak ada yang kredit ya, semua cash. Amin. Oh ya, puji Tuhan, saudara. Ya, kalau kita ini suaranya sebentar, saya. Tes satu. Ya, kalau kita ada ikatan perjanjian, saudara harus ngerti isinya. Mungkin di dalamnya saudara akan temukan keuntungan-keuntungan apa yang saudara bisa dapat. Kalau di dunia kadang-kala kalau kita nggak ngerti, kita tuh mungkin nanti salesnya atau pegawai banknya nggak ngomong, padahal mungkin kita bisa dapat benefit atau keuntungan tertentu. Cuma kadang-kala karena kita malas baca, malas ngerti, sehingga kita kadang-kala lewat. Ya kalau perusahaannya baik biasanya ngasih tahu, Pak ini ada keuntungan dividen begini, Bapak dapat keuntungan. Tapi kita kadang-kala nggak bisa menikmati perjanjian karena kita nggak ngerti. Mari hari ini kita sebagai umat Tuhan, kita ini umat yang hidup di atas perjanjian. Mari kita ngerti isi perjanjian supaya saudara bisa nikmati apa sih perjanjian Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Kalau kita mau lihat di Alkitab ya. Nah, Galatia 3:29 tadi dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Lewat ayat ini kita tahu perjanjian Tuhan dengan Abraham berlaku bagi kita di masa sekarang yang sudah ada dalam Kristus. Nah, Daud tadi yang ditulis di Mazmur 25 ayat 14 itu tulisan Daud yang berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, pemazmur ini sekaligus raja terbesar Israel
hidup dalam perjanjian Allah sebagai anak yang sempat diabaikan oleh keluarga. Allah memilih dan mengurapinya menjadi raja melalui Nabi Samuel. Daud itu pernah nggak dianggap, saudara. Ya, yang lain saudara-saudaranya di rumah gitu ya, menikmati tinggal bersama orang tua, tapi Daud di mana? Di padang, ngapain saudara? Angon, piro weduse, hanya 2-3 ekor. Kon jogo wes ka jogo, padahal angon waktu itu resikonya gede. Kadangkala ada beruang, kadangkala ada binatang buas yang menerkam. Harus fight, harus berani untuk apa? Melindungi mending nek banyak, hanya 2-3 ekor wedus kambing saudara. Tapi Daud gak kecil hati. Daud gak dianggap, Daud gak kecil hati. Karena apa? Rupanya Daud adalah orang yang ngerti perjanjian Tuhan. Dia ngerti. Kalau saudara baca Mazmur pasal yang ke-23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan apa? Kekurangan aku. Ini ayat pasal 23 ini merupakan gambaran dari pengalaman dia ketika dia jadi bocah angon, saudara. Tuhan itu gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang rumput yang hijau. Dia ngerti siapa Tuhan. Oh, Tuhan itu gembala yang baik, gembala yang pelihara hidupku. Dia ngerti itu lewat apa? Lewat hidupnya ketika dia terus terbuka dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dia ngerti bahwa Tuhan menunjukkan perjanjiannya, bahwa Allah adalah gembala yang baik. Apa nama Allah adalah gembalaku? Bahasa aslinya apa? Ada yang tahu? El Roy. Tuhan adalah gembalaku. Dia El Roy. Tak akan kekurangan aku, Jehovah Jireh. Ya. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, Jehovah Nisi. Oh, nama-nama Tuhan itu ada di Mazmur 23. Daud ngerti siapa Tuhannya, sehingga apa? Dia pegang erat apa yang dia terima dari Tuhan, dan dia tahu itu perjanjian Tuhan. Kalau Tuhan berkata aku gembalamu, dia pegang itu. Terus pokoknya Tuhan itu gembalaku, wes aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar. Next ya. Hari ini kita diingatkan kembali betapa Ia sangat mengasihi kita sehingga nyawanya pun rela dikorbankan. Dan olehnya kita selamat dan menikmati berkat-berkat surgawi. Saudara, hari ini pesan yang ingin disampaikan adalah, yuk, saudara sadar enggak bahwa kita ini adalah umat perjanjian Tuhan. Tuhan itu sudah buat perjanjian dengan saudara. Jangan saudara abaikan ini loh, perjanjian ini. Kalau engkau abaikan, kau nggak bisa klaim. Benar ya? Kalau kita nggak ngerti, bisa nggak kita klaim? Nggak bisa. Kalau saudara ikut asuransi ya, lalu saudara nggak ngerti bahwa ini ternyata dijamin sakit, ini dijamin bahwa saudara bisa dapat dananya. Kalau saudara nggak ngerti, pasti nggak akan klaim. Tapi kalau sudah ngerti, oh ini dijamin ini, maka saudara akan datang ke perusahaan itu dan berkata, ini polisnya ini minta diklaim supaya uangnya keluar. Sama, saudara harus ngerti perjanjian Tuhan atas hidupmu. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah tidak setia dengan perjanjiannya. Dia pegang janjinya. Asal kau ngerti janji Tuhan, kau berkata, Tuhan, hari ini aku sakit Tuhan. Aku gablek duit membayar rumah sakit. Firman-Mu berkata, Engkau Allah Yehova Rafa, tabib yang ajaib, hari ini sembuhkan aku. Kira-kira Tuhan mau sembuhkan saudara enggak? Enggak, mudah-mudahan. Itu perjanjian. Saudara bisa minta, Tuhan aku minta. Ya memang kadang-kadang bahasa ekstrimnya orang
kadang-kadang pakai istilah klaim-klaim. Tapi kadang-kadang kebablasan saudara. Pengen mobil, di depan ada mobil gitu, bagus banget ya. Dicedai, diputeri, diklaim dalam nama Tuhan Yesus. Mobil BMW terbaru gitu. Lali. Nek mobil kaya ngono ki pajaknya ya larang. Loh iya, nek tenanan dikei Tuhan mobil larang ngono, begitu mau bayar pajak bingung. Sudahlah. Yang penting percaya Tuhan sediakan. Jangan salah saudara, klaim-klaimnya seperti itu. Oh klaim, gereja, klaim, waduh, kita biasa kalau hamba Tuhan ya, ada gereja bagus, diputeri gerejanya. Hati-hati loh, nak. Bangsa Israel muteri Yeriko ambruk saudara. Aja diputeri, diklaim. Enggak. Tapi cari tahu kehendak Tuhan bagi saudara apa ya. Lalu imani. Lalu katanya terima kasih Tuhan ini perjanjianmu. Makanya yuk banyak baca perjanjian ini supaya ngerti isi perjanjiannya. Sehingga engkau berhak untuk klaim semua yang ada di sini. Amin. Ya. Saat ini saudara, kita ini saudara, kita adalah umat perjanjian. Hidupmu sudah Tuhan taruh di perjanjian. Bahkan Alkitab berkata, darah Kristus itu perjanjian yang Dia berikan sebagai meterai atas semua yang sudah Dia ucapkan, dimeteraikan dengan darah Yesus yang mahal itu. Oh itu meterainya bukan hanya meterai 6.000 saudara, tapi meterainya apa saudara? Darah Yesus sendiri. Itu dahsyat. Zaman dulu orang kalau mengadakan ikatan janji biasanya dilukai, karena dilukai terus ditempelkan gitu ya. Zaman suku-suku templek kayak gini, berarti sudah sedarah. Kamu jadi sedulurku. Itu kalau ada orang macam-macam sama dia, oh akan dilindungi, akan dijaga. Darah Yesus lebih dahsyat dari darah manusia. Amin. Ya. Tuhan sudah berikan meterainya, darah Yesus. Jangan sia-siakan itu. Mari kau sadari, aku ini hidup, Tuhan sudah berikan perjanjian. Aku mau hidup dalam perjanjiannya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pemain musik maju ke depan. Segala perkara kuserahkan padamu, Allah pembela. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan ya, jangan pernah kecil hati menghadapi persoalan. Jangan pernah takut menghadapi persoalan. 2000 tahun yang lalu Tuhan itu sudah tekan kontrak dengan darahnya loh untuk saudara. Tuhan sudah beri perjanjian. Dan Dia berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Ada yang takut hari ini? Mungkin kau datang hari ini dengan rasa takut. Situasi menakutkan, keadaan menakutkan. Hari ini Tuhan ingin berkata, nak, aku sudah mati. Aku sudah buat meterai perjanjian bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Jangan goyah saudara, tetap kuat, cari tahu janji Tuhan, dan percayai janji Tuhan, maka engkau akan mengalami berkat perjanjian itu. Naikkan pujian ini, segala perkara ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Katakan segala kuatirku, ku taruh di kakimu. Allah pembela segala perkaraku, katakan ku serahkan padamu Tuhan. Oh Allah pembelaku,
Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu Tuhan. Amin. Allah Pemelihara. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini bersama-sama. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Sekali lagi dari awal katakan, Tuhan, segala perkara aku serahkan kepadamu. Segala Dia adalah Tuhan yang bekerja berdasarkan perjanjian. Amin. Segala kuat, setiap apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan lakukan karena Tuhan mengingat perjanjiannya. Segala perkaraku, amin, ku serahkan padamu Tuhan. Amin. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu Tuhan. Allah Pemeliharaku. Inilah janji Tuhan atas hidup-Mu. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, amin, yes, dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Saudara, kalau kita baca Alkitab, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu di luar janjinya, di luar perjanjiannya. Tuhan bicara kepada orang Israel, aku mengasihi engkau, aku mendengar engkau. Karena apa? Tuhan ingat akan perjanjiannya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Tidak pernah Tuhan melakukan sesuatu hanya karena Tuhan melihat kasihan. Saudara sangat menderita, Tuhan kasihan lalu Tuhan tergerak. Enggak, saudara. Tuhan akan bergerak berdasarkan perjanjiannya. Mungkin kita menderita, mungkin kita mengalami persoalan, tapi selama kita di luar perjanjiannya, tangan Tuhan jauh atas kita. Tapi ketika kita hidup dalam perjanjiannya, maka ketika kita mengerang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tuhan bergerak berdasarkan perjanjian. Apa yang sudah Dia janjikan, tidak pernah Dia bergerak di luar itu, saudara. Maka kenalilah perjanjian Tuhan itu. Kenali, saudara. Lewat firman-Nya, kenali apa sih janji-janji Tuhan itu. Maka saudara berhak untuk minta itu.
Alkitab berkata, jika engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Tuhan berkata, minta apa saja, asal apa? Engkau hidup di atas perjanjian. Dan engkau sadar, Tuhan, aku gak bisa hidup di luar perjanjian Tuhan. Semua yang Tuhan mau lakukan atas hidupku adalah perjanjian yang sudah pernah Tuhan buat. Hari ini, yuk mari kita semakin semangat untuk belajar mengerti tentang janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih meteraikan firman-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menemukan kami yang ada hari ini Tuhan adalah orang-orang yang setia dengan perjanjian, adalah orang-orang yang mengerti perjanjian, dan adalah orang-orang yang percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dengan perjanjian-Mu. Apapun yang sudah Engkau ucapkan pasti terjadi atas kehidupan kami. Tidak ada yang dapat membatalkannya. Hanya kami yang bisa membatalkannya ketika kami menolak dan ketika kami tidak percaya. Hari ini Tuhan, kami mau belajar percaya kepada setiap perjanjian Tuhan, sebab perjanjian-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan di hati kami, meteraikan di hidup kami. Biar setiap kami boleh mengalami hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita, naikkan pujian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan, katakan kejayaan, kejayaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan kami bawa di hadapan-Mu, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Amin. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang beriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perjanjian yang Tuhan sudah meteraikan dengan darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Itu menunjukkan kepada kami keseriusan Tuhan. Itu menunjukkan kepada kami bahwa semuanya itu pasti terjadi Tuhan atas kehidupan kami. Tolong kami supaya kami mengerti hidup kami bangun setiap hari dengan janji-janji Tuhan.
Kami tidak akan mau mendengar perkataan orang. Kami tidak mau mendengar berita-berita negatif. Kami tidak mau mendengar hal-hal yang negatif yang kami dengar tentang hidup kami, tentang masa depan kami. Yang kami mau pegang adalah perjanjian Tuhan saja. Bahwa kami tahu perjanjian-Mu adalah perjanjian yang membawa kepada kami masa depan penuh dengan pengharapan. Itu kami pegang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Jika mereka pulang, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati di setiap segi hidup mereka. Mari kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kau pulang, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Hari ini kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian hidupmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati ya. Tidak usah salaman, kasih jarak jauh Bu. Selamat pulang, Tuhan berkati Bu.